Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu pada para mahasiswa semester 1 ini untuk mengikuti perkuliahan gambar teknik. Sesuai dengan yang ada di kurikulum, gambar teknik ini diberikan dalam waktu 3 kali 50 menit atau 3 SKS. Ya, gambar teknik 3 SKS. Berarti kita dalam pertemuan kali ini bertemu selama 150 menit ya untuk gambar teknik ini, dan diampu oleh Bapak sendiri, Dr. Andes M. Yusuf D. MM MT, Bapak sebagai dosen tetap di program studi teknik mesin. Baik, lanjut. Pertemuan pertama ini adalah memberikan pendahuluan tentang apa sih itu gambar teknik. Jadi pertemuan awal, Bapak yakin semua mahasiswa belum begitu memahami, kecuali yang dasar dulu dari memasuk sini mengikuti pendidikan di SMK ya, kecuali yang SMK itu sudah mulai gambar teknik ya. Kalau di umum ini gambar bebas ya. Nah, gambar teknik ini harus mengikuti kaidah-kaidah gambar, jadi tidak bisa sembarangan. Sedangkan gambar umum bebas, gambar pegunungan, gambar benda 3 dimensi dan seterusnya bebas. Tapi kalau gambar teknik harus mengikuti kaidah dan menggunakan dimensi ukuran-ukuran yang sudah ada. Ya, baik, lanjut. Apa sih itu fungsi gambar teknik? Adalah menyampaikan informasi. Ya, menyampaikan informasi tentang gambar komponen mesin, gambar bagian secara keseluruhan, dan seterusnya. Dalam bentuk gambar ini sebagai penyampaian informasi, baik itu dalam bentuk partnya, bagian-bagiannya, ataupun dalam bentuk gabungan. Ya. Yang kedua, menyimpan dan menggunakan keterangan atau data teknis, yang tentunya data teknis ini menggunakan dimensi yang jelas, angka-angka atau ukuran yang jelas, karena ini akan digunakan kalau kita sudah membuat gambar teknik. Ini akan dilakukan satu proses berikutnya, apakah itu proses produksi. Nah, untuk pembuatan produksi harus ukuran-ukurannya jelas. Antara satu komponen dengan komponen yang lain itu harus jelas klop. Dan di sana ada satu toleransi dari ukuran gambar. Yang ketiga, cara pemikiran dalam membuat suatu perencanaan part atau komponen mesin. Itu harus dilakukan satu standar di dalam komponen mesin itu sendiri, sehingga apabila kita membuat satu komponen, bila dirancang atau dirakit kepada komponen yang lain, dia akan klop. Nah, itu dalam proses perencanaan. Dan selanjutnya penyiapan informasi. Jadi untuk menyampaikan informasi, ininya dulu cara pemikirannya harus betul-betul jelas dulu ya dimensinya. Berikutnya ukuran kertas menurut ISO. Ada kertas gambar A4, A3, A2, A1, A0. Ya, ini masing-masing mempunyai ukuran panjang lebarnya. Ya. Terus mempunyai dari A0 dan A1, dia garis tepi. Jadi sebelum kita membuat gambar, kertas gambar kita buat garis tepi terlebih dahulu. Nah, tadi untuk ukuran A0 dan A1, garis tepinya 20 mili dari pinggir kertas gambar. Yang berikutnya kalau A2, A3 dan A4 itu 10. Cukup 10 mili ya untuk garis tepinya. Jadi tidak boleh lebih. Ya. Lanjut. Nah, peralatan yang dipersiapkan dalam menggambar. Peralatan yang harus dilengkapi di sini adalah meja gambar dan kursi. Meja gambar ini sebagai alas untuk kita meletakkan kertas gambar. Ya. Apakah itu bentuknya datar atau miring? Ya, tinggal tergantung keberadaan dari meja gambar itu sendiri.
Ya, kursi ya sebagai media untuk si drivernya itu untuk membuat gambar teknik itu nyaman. Yang berikutnya pensil mekanik, ini ada ukuran 0,3 dan 0,5. Kertas gambarnya yang tadi sudah ada A0 sampai dengan A4. Jadi kita biasa menggunakan kertas gambar A3. Berikutnya karet atau penghapus serta mal huruf dan angka. Penggaris segitiga satu set 45 derajat dan 60 derajat. Yang nomor 6 atau nomor 7. Mal huruf yang disiapkan 0,3 dan 0,5. Kenapa menggunakan mal huruf? Supaya gambar tekniknya itu rapih, bisa terlihat rapih dan jelas. Ya, ini mengikuti kaidah gambar teknik. Yang berikutnya adalah jangka dan busur. Jangka ini digunakan nanti untuk membuat satu lingkaran, ya, di dalam bentuk. Terus busur derajat untuk menentukan berapa sudutnya dari satu garis ke garis yang lainnya. Nah, yang berikutnya ini rapido. Apabila Anda lulus di gambar teknik ini, akan berlanjut dengan gambar mesin pada semester berikutnya. Anda harus menyiapkan rapido 0,1, 0,3 dan 0,5. Ya, ini harus disiapkan. Berikut kalkulator. Kalkulator ini digunakan untuk perbandingan atau skala apakah 1:2. Ini yang harus dibagi, ya. Oke, lanjut. Macam-macam garis, ini macam-macam garis yang harus disiapkan, ya. Setiap garis ini mempunyai arti. Nah, nanti di sini para mahasiswa bisa membaca, melihat gambar-gambar ini, garis ini untuk kebutuhannya apa. Jadi harus mengikuti ini kaidah seperti ini. Oke, lanjut. Nah, ini bentuk garis-garis dan gores. Bertemunya dua garis pada satu titik. Ya, dalam penyampaiannya ini harus yang benar, jadi jangan salah. Itu pun mengikuti aturan gambar teknik. Berikutnya adalah etiket. Etiket itu memberi informasi tentang siapa yang membuat gambar, berapa perbandingannya, apa satuannya, mili, senti, dan seterusnya, ya. Terus apakah sudah dikoreksi oleh ahlinya? Nah, ini akan dilihat di sana. Terus apa sih nama gambarnya? Kalau ada satu nama gambar, apa namanya, sehingga si pembaca gambar nanti bisa, oh, ini gambarnya piston, ya, dan seterusnya. Terus proyeksi yang digunakan apa pada saat gambar ini? Apakah proyeksi Eropa, apa ya, proyeksi Amerika, ya? Siapa yang membuat gambar ini? Dari instansi mana? Umpamanya dari industri engineering atau dari program studi teknik mesin dan seterusnya. Nah, ini ada di sini semuanya. Etiket ini wajib. Setiap kamu membuat gambar, etiket ini harus ada. Nah, ini contoh untuk gambar proyeksi. Ada gambar proyeksi Amerika. Di sini proyeksi Amerika. Ini ada pandangan atas, pandangan muka, dan pandangan samping kanan. Ya, ini tiga gambar ini yang harus diikuti dengan proyek tadi. Nah, berikut ini adalah tugas untuk gambar teknik, tugas pertama. Jadi nama gambarnya proyeksi Eropa, skalanya 1:1. Ini mahasiswa nanti membuat gambar pandangan atas, ya, terus pandangan muka dan pandangan samping kanan. Tiga dimensinya gambarnya seperti ini. Jadi pandangan atas ini, ya, pandangan atas ini yang terlihat, terus pandangan samping muka ini yang terlihat. Dari sebelah kiri kita lihat, ya. Nah, ini samping kanan ini, ya, samping kanan. Jadi nanti tugasnya itu diselesaikan secara perorangan. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan nanti ke WA group, ya, atau di classroom. Ya, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini, ya. Mudah-mudahan
para mahasiswa paham apa yang tadi Bapak jelaskan. Sampai ketemu nanti. Kalau ada yang ingin bertanya silakan di WA group ya, di WA group silakan. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.